Otomotif di SMK Ibnu Hasan Boarding School, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video praktik pembelajaran saya dalam rangka memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang pertama kategori 2 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil mata pelajaran Manajemen Produksi, Penulisan Naskah, dan Penyutradaraan dengan KIKD 3.18 menganalisis alur atau plot cerita, 4.18 menyusun alur atau plot cerita. Nah, berikut adalah video yang akan saya sajikan. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran kami ke depannya semakin lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, ini di kondisi pagi yang mungkin agak mendung ini, semoga semuanya tetap semangat ya. Yuk, biar semangat kita awali dengan apa biasanya kalian ini? Ayo, kita awali kelas hari ini biar semangat. Monggo silakan. Satu kali tepuk semangat, dua kali semangat, tiga kali semangat, Wah, luar biasa ya. Saya suka kalau auranya semangat kayak gini. tepuk lagi Pak. Tepuk lagi. Tepuk siap. Kita awali dulu kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipandu untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sudah kita lalui di minggu lalu. Untuk hari ini yang tidak masuk ada? Hadir semua? Yang tidak masuk siapa? Aas 4 6 ya? Aas, Citra, Chelsea, Patrick, Berliana sama Lutfi ya? Sama Fitri Pak. Fitri kemana? Oke. Semoga yang lainnya yang masih tidak bisa berangkat, yang sakit diberikan segera kesembuhan. Amin. Yang pulang biar segera kembali ya. Ini akhir tahun itu cuacanya sedang tidak baik-baik saja. Masuk juga nih, kita itu banyak bersyukur. Benar ya, di luar sana itu saat ini juga sedang terjadi banyak musibah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Mau nonton video? Nonton film ya? Ini materi makro yang akan saya lanjutkan ya. Kita kemarin sudah banyak membahas mengenai bagaimana rangkaian dalam pembuatan sinopsis. Sinopsis itu adalah dasar dari sebuah film. Ketika kita punya sinopsis yang di dalamnya paling awalnya itu ada sebuah ide, maka ide ini bisa jadi sebuah karya yang sangat luar biasa. Bagaimana kemarin saya ceritakan ya ceritanya si Alif
yang dia itu hanya dari sebuah pengalaman pribadi, bisa jadi berbagai karya, mulai dari novel sampai dengan film panjang, bahkan sampai 3 series. Oke. Hari ini kita akan coba membahas lagi yang lebih dalam bagaimana menentukan alur film. Kalau ngomongin alur film, ini kaitannya sama 3 bahasan ya. Kemarin sudah kita bahas. Apa sih alur film itu? Nah, alur film itu adalah jalan cerita, benar ya. Jadi urut-urutan cerita, bagaimana cerita itu dimulai dan pada akhirnya cerita itu diselesaikan dengan seperti apa. Ada yang pernah dengar kata bahasa plot twist? Belum. Tahu dengar. Tahu apa itu? Iya. Ya makanya saya tanya biar kalian tahu kira-kira apa sih plot twist itu? Plot itu kan juga hampir sama dengan alur ya. Kalau twist itu apa twist? Twist. Twist itu apa sih twist? Pencampuran. Ini biasanya di akhir ya. Plot twist ini bisa berarti yang pertama itu adalah sama ya. Yang kedua adalah maksudnya membingungkan. Kembar diimpan. Jadi plot twist itu biasanya didapatkan setelah orang itu selesai nonton film. Ada sesuatu yang bikin orang itu masih penasaran dengan film itu. Kok di dalam film itu masih ada sesuatu yang nggak disampaikan oleh pembuatnya. Kalian pernah nggak nonton film sampai kadang kok endingnya nggak sampai situ gitu? Banyak film apa sih? Banyak banget. Gantung. Ya bahasa lain juga gantung. Sebenarnya kalau dari segi seorang pembuat film dengan dibuat dengan akhiran menggantung atau sesuatu yang belum selesai, itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Kalau film itu dibuat hasil akhirnya adalah happy ending, film dibuat dengan hasil akhirnya happy ending, pada akhirnya kan orang yang nontonnya cuma itu saja, nanti nggak ada lanjutan. Tapi ketika dibuat dengan sesuatu yang menggantung, nanti masih ada penasaran, sehingga orang akan masih mencari film yang digantung. Jadi di sini alur cerita itu adalah rangkaian cerita yang dibentuk dari fase-fase peristiwa. Jadi alur cerita ini membentuk struktur dari sebuah peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, kita kemarin sudah membahas di pematerian yang saya sampaikan di awal ya. Alur itu ada 3. Apa saja kemarin? Ini ya. Alur maju, mundur, dan campuran atau gabungan. Ya deh. Alur maju itu adalah alur yang menampilkan peristiwa secara runtut mulai dari awal, tengah, sampai dengan akhir. Jadi di sini alur yang disampaikan itu mulai dari pengenalan karakter tokoh sampai dengan penyelesaian. Itu tidak ada bahasanya tutup tindih, tapi dari awal sampai akhir. Ini biasanya alur maju. Kemudian yang kedua ada alur. Nah, alur mundur ini kalau beda lagi ya. Alur mundur ini ceritanya sudah ada di akhir, tapi dibuat seolah-olah masih dari awal. Ini menceritakan peristiwa dari bagian penyelesaian terlebih dahulu. Biasanya alur cerita mundur itu dipakai untuk peristiwa yang disetting waktunya adalah masa lalu. Contohnya apa sih alur mundur itu? Ada yang pernah nonton film? Film apa? Azab, Pak. Azab. Azab. Gimana itu ceritanya? Jadi itu tuh ceritain dari awal sampai akhir toh. Tapi kadang pas itu udah pas meninggal. Pas sudah meninggal ya? Azabnya pocongnya. Dan kayak pas sekolah itu loh, Pak. Negeri Madarani. Negeri? Fan Orange. Iya itu ya. Itu ceritanya dari sudah terakhir tapi di flashback gitu ya. Ini. Yang selanjutnya adalah bagian dari alur cerita
bagian dari alur cerita itu ada 5 ya. Yang pertama adalah pengenalan tokoh. Biasanya untuk pengenalan tokoh itu diawali dengan ketika awal itu nanti dipertemukan bahwa di dalam film itu ada tokoh ini, tokoh A, tokoh B, tokoh C. Kemudian dalam pengenalan tokoh ini nanti juga akan dijelaskan karakter dari tokoh tersebut. Ada yang karakternya sebagai tokoh protagonis, artinya dia punya sifat baik. Ada yang karakternya sebagai lawannya protagonis apa? Antagonis. Antagonis itu yang memiliki karakter buruk atau lawan mainnya jahat. Kemudian di sini mulai masuk ketika sudah kenal tokohnya siapa, mungkin profilnya sebagai seorang pelajar atau seorang anak pondok. Kemudian muncul sebuah konflik yang bagian kedua kan tentang ketegangan yang dialami oleh karakter utama yang ada di dalam film. Nah, kalau kita bikin film tentang kasus bullying ya, mungkin di situ karakter dari film tersebut, tokohnya itu merasa terganggu sampai pada akhirnya karena dia frustasi dibully, dan di situ dia tidak kuat untuk mondok, mau resign, mau kabur ya, bahasanya mau kabur. Ini adalah konflik yang mana sudah menjadi sebuah puncak konflik ya. Nah, setelah dari puncak konflik, maka di situ tidak, kalau bisa tidak ada permasalahan lagi. Jangan kayak filmnya Indosiar ya. Ya, masalah terus. Ini sebuah psikologi ya. Kalau orang itu kebiasaannya nonton film yang bahasanya itu menyayat hati, terlalu banyak ditaruh masalah di dalam filmnya, justru itu nanti akan terbawa sampai kehidupan kita sendiri. Ya, maksudnya contohnya sukanya nonton film sedih-sedihan, pada akhirnya nanti backgroundnya kalian yang nonton itu akan terbentuk. Maka kalau dalam film itu sebenarnya konflik itu hanya, kalau bisa hanya sekali sampai ke puncak konflik ya. Ini yang selanjutnya adalah ada bagian namanya anti klimaks. Anti klimaks itu adalah obat dari adanya konflik tadi. Anti klimaks itu adalah tahapan di mana ada cara untuk mengatasi konflik yang ada tadi. Jadi ada konflik ini, konfliknya bisa diatasi atau diobati. Contoh tadi yang saya sebutkan di awal, kalau tadi ceritanya tentang santri yang dia itu dibully, puncaknya adalah dia merasa tekanan batin mau kabur atau mau singgah. Di situ sudah mau kabur adalah digeret sama temannya, dinasihati, Mbak, kamu itu kalau niat mondok yang benar, jangan kabur gitu ya. Mungkin ada bahasa seperti itu anti klimaks. Di mana anti klimaks itu adalah sebuah solusi dari puncak ketegangan yang dialami oleh karakter. Nah, setelah anti klimaks ini adalah ada yang namanya penyelesaian. Penyelesaian ini adalah ending ya. Nah, ngomongin ending itu dalam film itu ada 3 ending. Tadi sudah saya sebutkan ya. Yang pertama adalah ending yang gembira. Ya, kalau kalian suka nonton film yang mana? Yang kedua adalah ending yang menyedihkan. Ya. Sad ending ya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga apa? Romantis. Oh, kok romantis? Yang ketiga adalah ya, yang membingungkan atau menggantung. Ini bukan happy ending sama bukan sad ending, tapi masih menggantung. Ya, contohnya film Dilan yang pertama itu ya. Itu kan ceritanya belum sampai selesai. Tapi nah, bener ya. Ini jalan cerita yang paling banyak disukai oleh pembuat film itu nomor 3. Kenapa kok disukai? Karena kalau nomor 3 itu nanti tujuannya benar, biar kepo ya. Sehingga nanti tentu produser filmnya, kru filmnya akan membuat main tebak-tebakan film ya. Tebak-tebakan. Alurnya seperti apa? Ada yang pernah nonton film ini? Di sini saya sudah pernah
filmnya ini alur maju atau mundur? Maju. Maju. Bener ya, maju ya. Happy ending sampai punya 1, 2, 3. Kalau film ini Itu ada mundur. mundur ya. Mundur. Kenapa kok mundur? Menceritakan masa lalu. Di scene pertamanya itu diceritakan bahwa tokohnya itu sudah dewasa ya. Iya. Nah, baru di situ dia flashback tentang masa lalunya yang di sini masih kecil, terus ada teman-temannya yang sejumlah 12 di dalam desa. Sedih banget tau. Kira-kira Ini film komedi. Ini kalau ini kok nggak ada itunya, nggak ada pennya. KKN Pak. Ini gimana ini yang stupid bos? Ada yang pernah nonton? Alurnya maju apa mundur? Campur, gabungan ya? Oh iya, bener. Kenapa kok gabungan? Karena di tengahnya itu masih ada cerita yang dilanjutkan. Ini film remake dari filmnya Top. Remake filmnya komedi ya, lucu. Filmnya lucu. Kalau yang pertama itu alurnya maju. Ini film Cek Toko Sebelah ini juga insya Allah, bukan insya Allah, ini mau ada lanjutannya yang kedua ya. Lanjutannya yang kedua. Orang kaya baru tuh apa, Pak? Orang kaya baru, belum pernah ya saya. Yowes Ben, Maju. maju ya. KKN pernah nonton Pak? KKN. Nah, film ini ada yang pernah nonton ini film ini? Belum. Ini masih baru ya. Tayangnya nggak di bioskop tapi di Maxstream. KKN Pak. Kalau yang ini film ini sudah pernah nonton? Belum. Alurnya maju ya, karena menjelaskan cerita dari awal sampai selesai. Adi Maria Sasti, Tio Dewanto. Ya, ini juga film baru. Ada yang pernah nonton film ini? Film Spiderman itu dimulai dengan alur maju atau mundur? Maju ya. Mundur. Maju ya. Nah, ini film yang tadi. Ini maju ya. Alur maju. Karena ini masih ada sequelnya sampai 3 alurnya maju. Film nonton ini pernah? Bukan Tendangan Si Madin ya. Pernah nonton film ini belum? Ini bagus ya. Ini ada itu filmnya settingnya di Lumajang, Jawa Timur, di Gunung Bromo. Ini film pernah nonton? Nontonnya pernah ya. Ini film India, pernah nonton? Ini film ini menurut saya itu settingnya pakai alur campuran, bagus banget ya. Di awal itu diceritakan ketika 3 karakter ini sudah bertemu dengan kondisi yang sudah dewasa. Dan karakternya itu diceritakan sudah sukses, tapi masih mencari temannya satu ini yang dia itu nggak ketemu, tahu lokasinya di mana. Yang merah itu. Yang tengah ini. Jadi sampai di tengah itu akhirnya temannya itu ditemukan dengan kondisi yang sangat mengejutkan. Ini alurnya alur campuran. Jadi ada alur majunya, ada alur mundurnya sama ada alur gabungan. Itu nggih. Spill, Desember. Nah, ya kalau mau nonton ini filmnya sudah lama sih, tahun 2012-an kayaknya ya. Ini adalah contoh penerapan alur dari cerita ya.
Kemarin saya sudah membuat contoh alur cerita. Maaf, sudah ada cerita yang sudah saya buat kemarin bersama kalian. Itu ceritanya tiba-tiba ya. Ini coba kita taruh di dalam draft yang sudah kita susun ya. Dalam menyusun draft cerita itu ada kemarin di tulisan ini yang sudah kalian buat itu ya. Ada temanya, kemudian genre filmnya apa, temanya apa, sama di sini termasuk setting ceritanya dan target penontonnya. Nah, kemarin saya mencontohkan tentang ceritanya Haza sama siapa kemarin? Nah ya. Jadi ada seorang pelajar dan pengusaha yang bertemu akibat suatu insiden kerusakan mobil. Dengan tema yang diambil adalah kejujuran. Ini genrenya, menulis genre itu seperti ini ya. Ada perjuangan, drama, family, kekeluargaan. Di sini ada tokohnya dua, Haza dan Atna. Dimana setting ceritanya adalah di jalan raya. Kemudian waktunya adalah ada pagi sampai di malam hari. Untuk segmentasinya atau target penontonnya itu adalah pelajar dan mahasiswa. Oke ya. Ini adalah sinopsis yang kita buat kemarin ya. Sinopsis yang kita buat kemarin ya. Kalau sinopsis itu kan dibuatnya dalam 1, 2, 3 paragraf. Kalau sudah jadi sinopsis, itu nanti bisa kita kembangkan menjadi sebuah film. Oke. Di sini sinopsisnya adalah dimana yang kita sudah bahas kemarin ya. Dimana ada Faiza ini dia tidak sengaja menabrak mobil yang parkir di pinggir jalan. Lalu dari ketabraknya mobil tersebut, karena Faiza ini memiliki sifat jujur yang sangat luar biasa, ya, Faiza ini menunggui pemilik mobilnya sampai datang, tapi tidak kunjung datang. Akhirnya karena tidak datang itu, Faiza menaruh sebuah surat yang isinya adalah berupa sebuah surat apa? Surat permohonan maaf ya, dan juga surat pertanggungjawaban. Jadi dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada mobilnya. Nah, ini saya sudah memetakan ya. Dari plotnya tadi kita ada 9 titik poin ya, dimana di dalamnya ada pengenalan tokoh di nomor 1 ini. Ada pengenalan tokoh di nomor 1 ya, misalkan nomor 1 ini. Kemudian sudah ada konflik di sini, di mana Faiza itu menabrak mobil. Lalu di sini adalah puncak klimaksnya, di mana Faiza itu dia merasa bingung atas apa yang sudah dia perbuat. Dan anti klimaksnya adalah di sini ya. Di mana nomor 7 ini Pak Atna melakukan sesi interview dan bertemu dengan Faiza. Nah, kalau dibuat alur maju kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah plot alur maju ya. Ini alurnya masih sama dari awal sampai dengan akhir. Ini tidak ada yang dilomati. Artinya ceritanya runtut dari awal. Dimulai dari Faiza yang di awal kejadiannya adalah dia jalan kemudian menabrak mobil sampai diakhiri dengan ucapan terima kasih. Kalau alur plot majunya itu dibuat mundur, nah maka yang seperti di cerita kemarin kita membahas tentang di mana Faiza itu sudah berada di posisi paling akhir. Di sini sudah bertemu dengan Atna, dengan di situ sudah ada ceritanya ya. Baru di sini flashback, ceritanya dari awal lagi masuk ke sini dengan tahapannya akhir. Itu ya. Kalau alurnya dibuat dengan model alur gabungan, maka kita mulainya dari alur apa tadi? Klimaks ya. Nah, kalau kita ngomongin klimaksnya itu berarti dari sini. Ini contoh ya, di mana Pak Atna itu datang kaget melihat setelah membaca kertas yang berisikan pertanggungjawaban, dia melihat mobilnya itu kondisinya rusak. Di sini dia kaget. Nah, lalu di sini baru dimulai dari awal, kemudian dilanjutkan dengan alur mundur dan maju lagi. Nah, ini cara penerapan alur dalam cerita ya. Kesimpulannya, perbedaan antara alur maju, alur mundur dan juga alur gabungan itu di mananya? Di
Di jalan ceritanya ya. Kira-kira kalau kalian sebagai seorang pembuat film itu enaknya memakai alur yang model apa? Alur yang apa? Mundur atau maju? Maju mundur ya. Oke, untuk membahas lebih lanjut itu kita lanjutkan tugas yang kemarin ya. Nah, kita kemarin kan ada tugas untuk membuat sinopsis. Sinopsis ini nanti dikembangkan menjadi sebuah alur cerita. Silakan kalian dalam membuatnya nanti boleh memilih menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur gabungan. Nah, kurang lebih kemarin sudah membagi kelompoknya ke dalam 5 kelompok ya. Ini kelompoknya Alfi. Kelompoknya Alfi silakan diambil. Kemarin temanya apa kamu? Masih ingat belum temanya apa kemarin? Temanya dari 6 top. Amanat ya. Kemudian kelompoknya Aqua. Aqua B. Kelompoknya ini Faiza Alia. Berdoa. Iya, berdoa benar ya. Silakan dibahas sama teman kelompoknya ya.
jadikan ya dalam arti ya hasil akhir dari sinopsis yang pernah dibuat ini kita simpan untuk nanti kita jadikan sebagai sebuah film. Nah, kira-kira dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, saya bertanya untuk masing-masing kelompok. Kelompoknya Anda temanya dapat kompak ya, mau pakai alur apa? Alur maju. Ya, itu karena sebenarnya sudah di temanya ya. Alur kompak itu biasanya untuk maju. Kemudian kelompoknya lain, kelompoknya ini misalnya apa? Sudah dapat ceritanya apa? Ya, cerita apa Pak diceritakan. Ini Pak. Iya. Tapi satu itu kayak di dapur sudah di dapur. Apa sih ini bawa makan dan Malah dibuat dari kok dan dibuat dari siapa? ya sama saja. Kan kayak barang Yang lainnya, baik anak-anak, kita sudah sampai di tahap akhir. Setelah hasil diskusi yang kita bahas bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing dengan tema yang sudah kita tentukan, kita sudah mendapatkan hasil akhir berupa alur cerita yang mau digunakan alur apa. Di kelompoknya ada yang pakai alur maju, ada yang mau pakai alur mundur. Berarti untuk tahapan ini kita semuanya sudah bisa menentukan alur yang mau kita pakai dalam film yang akan kita buat. Gitu ya. Nah, sampai sini insya Allah pelajaran kita akhirkan. Sebelum kita akhiri, saya ingin menanyakan ke kalian, kira-kira apa sih kesimpulan yang kita bisa pelajari dari materi pelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Ada? Ayo Iris, ada? Kalau tidak ada, berarti saya akan memberikan kesimpulan ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana membuat alur cerita yang baik untuk film kita. Dengan membuat alur, maka kita jadi paham jalan cerita yang mau kita buat. Entah itu alur maju, alur mundur, atau alur gabungan. Di mana di dalamnya ada urutannya, mulai dari pengenalan tokoh, kemudian konflik, puncak konflik, anti klimaks, dan juga penyelesaian. Itu bisa kalian pilih nanti ya di dalam draft skenario yang akan kalian buat. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini nanti silakan nanti semua kelompok bisa merancang lebih lanjut tema alurnya ke dalam skenario yang akan. Seperti itu ya anak-anak. Iya. Kegiatan pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian dari saya. Kalau ada salah kata dalam memandu kegiatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sami. Sebelum kegiatan hari ini ditutup, silakan ketua disiapkan. Siap gerak. Ucapkan terima kasih. Alhamdulillahi jazakallahu khairan. Ya, silakan setelah ini pelajaran mandi selesai. Silahkan bangku-bangkunya dirapikan kembali, tempat duduknya dirapikan. Kalau ada sampah-sampah di bawah, silahkan nanti dibawa ke tempat sampah karena menjaga kebersihan itu sebagian dari Iman. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Amin.